Halo, apa kabar teman-teman? Lama nggak ketemu, lama saya nggak upload karena ada beberapa kesibukan. Hari ini saya ingin berbagi untuk bagaimana ketika kita akan membuat naskah guiding atau bagaimana kita membuat suatu alur cerita. Pertama-tama yang harus kita siapkan, ya, kita harus bisa mengenali dulu bagaimana itinerary kita secara lengkap. Ya, kita harus tahu setiap poin yang akan kita kunjungi, yang akan kita lewati, sehingga kita harus membuat alur ceritanya sesuai dengan itinerary. Karena di dalam bercerita yang bagus adalah kita tidak backtrack atau bolak-balik mengatakan dan menceritakan hal yang sama, karena itu akan membuat bosan bagi para wisatawan. Jadi yang harus kita lakukan, kita baca detail dengan baik itinerary kita, dan kita cari tahu apa yang harus kita lewati. Kalau memang kita belum tahu tempat-tempat yang akan kita kunjungi, kalau memungkinkan silakan disurvei. Kenapa harus disurvei? Supaya kita tahu secara pasti titik, highlight, apapun yang bisa membuat materi cerita kita. Kita bisa menentukan juga posisi berdiri kita supaya lebih pantas, lebih cocok, dan tamu bisa mendengar kita dengan baik. Kalau tidak bisa survei, tempatnya terlalu jauh, kita bisa searching. Kita cari, terutama seperti halnya dari Google, sehingga kita bisa lihat situasi tempatnya secara langsung. Kemudian kita mulai, setelah kita lihat tempatnya, kita tentukan highlightnya, masterpiece apa yang mau kita ceritakan. Setelah kita ceritakan, baru kita mulai mencari informasi mengenai setiap tempat tujuan yang akan kita ceritakan di dalam itinerary, sesuai dengan itinerary. Ya, kita bisa memulainya satu persatu, bikin pola ceritanya dengan 5W 1H. Kalau ada sejarahnya sangat bagus sekali. Mulailah dengan sejarah namanya. Karena dengan sejarah namanya itu akan membuat orang paham, terutama ketika kita berbicara atau bercerita dengan orang asing. Ya, dengan bercerita sejarah namanya, orang akan paham, oh yang dimaksud itu adalah apa atau siapa. Jadi kalau memang itu adalah nama orang, nama jalan, kita harus kasih tahu bahwa nama jalan tersebut adalah diambil dari nama seseorang, baik pahlawan kah, orang terkenal, ataupun mungkin presiden dan lain-lain, sampaikan. Kalau dalam bahasa Indonesia, ya, bukan nama orang, bisa digunakan atau dicari bahasa Inggrisnya. Kalau itu nama tanaman, bisa dicari dalam bahasa Inggrisnya atau bahasa Latinnya. Ketika sudah tahu setiap kata yang akan kita katakan, sampaikan, kemudian kita mulai tulis naskahnya dalam bahasa Indonesia dulu. Jangan pernah menghafal langsung dari bahasa asing atau menghafal langsung dari Wikipedia atau daripada Google yang bahasa asing. Kenapa? Jadi ketika kalian lupa, kalian masih ingat dan hafal bahasa Indonesianya, sehingga kalian bisa bertanya, cari tahu, dan lain-lain. Tetapi ketika kalian menghafal dalam bahasa asing, akan ketika lupa, bingung sendiri apa yang mau disampaikan. Makanya saya bilang, setelah searching, cari datanya dari buku, ya, dari buku bisa harus ambil dari beberapa referensi. Jangan cuma mengambil dari satu sumber saja.
Dari beberapa referensi diambil, kemudian ditulis dalam bahasa Indonesia. Kenapa harus ditulis, nggak langsung dihafal? Ketika teman-teman membaca, kemudian menulis, ada sekian persen yang akan terekam langsung. Sehingga teman-teman bisa sampaikan setelah teman-teman bikin tulisannya dalam bahasa Indonesia. Dari bahasa Indonesia, baru silakan terjemahkan dalam bahasa asing yang teman-teman kuasai. Bukan harus bahasa Inggris, kalau bisa berbahasa lain, bahasa Mandarin mungkin, bahasa Jepang kah, bahasa Korea, ataupun bahasa-bahasa Eropa lainnya. Setelah jadi, hafalkan, ya. Yang bagus memang bukan menghafal kalau sudah paham dan mengerti benar. Tetapi kalau untuk awal-awal silakan dihafalkan, ya, direkam, divideokan. Divideokan supaya nanti teman-teman bisa lihat videonya sendiri. Apakah memang sudah cocok, sudah pantas, baik dari intonasi suaranya kah, apakah terlalu pelan atau terlalu kuat, ataupun juga kalau mengenai gestur tubuh. Ingat, dalam guiding pun juga kita perlu gestur tubuh. Ada yang namanya eye contact. Walaupun gestur tubuhnya nggak terlalu heboh. Kalau terlalu heboh juga akan membuat orang bingung. Ini kayak orang joget. Nanti saya sampaikan di video berikutnya mengenai gaya dan gestur tubuh yang baik dalam bercerita. Ya, setelah divideokan, teman-teman lihat kepantasan dari apa yang teman-teman sampaikan guiding tadi. Setelah bisa, kalau memungkinkan, ini terutama buat teman-teman yang baru belajar, ya, silakan coba sebelum dengan tamu, sebelum dengan wisatawan, silakan coba berjalan mengikuti sesuai dengan itinerary. Umpama ada di dalam museum kah, ada di dalam depan patung kah, ada depan monumen kah, silakan coba ikuti. Dan kemudian teman-teman sesuaikan apakah waktunya sudah sesuai, apakah objek wisatanya dan ceritanya sudah sesuai. Ingat, dalam bercerita harus sesuai dengan apa yang kita lihat, itu yang kita ceritakan. Jangan teman-teman belum sampai ke tempatnya, belum lihat patungnya, belum lihat koleksinya, sudah ceritakan sekarang. Ketika sampai di tempat tersebut, mau cerita apa lagi? Diulang, nggak bagus, nggak menarik. Jadi sesuai dengan apa yang kita lihat, itu yang teman-teman bisa sampaikan atau ceritakan. Latihan perlu. Jangan selalu berpikir dengan apa yang namanya instan. Karena itu yang akan membuat teman-teman jadi nggak pede. Apalagi kalau mau guidingnya besok. Apalagi kalau yang masih sekolah, ngambil nilainya besok, ngafalinnya baru sekarang. Nggak bisa. Akan terjadi kelupaan, kekeliruan, dan lain-lain. Justru harus diulang-ulang. Dari beberapa hari sebelumnya, ulang-ulang dengan membiasakan diri. Karena guiding bukan hanya sekedar hafalan. Teman-teman tadi, ketika teman-teman bikin ceritanya dalam bahasa Indonesianya tadi, ya, teman-teman akan paham cerita apa yang teman-teman sampaikan. Jadi ketika ditanya, teman-teman bisa jawab. Kalau teman-teman hanya mengandalkan hafalan, ketika ditanya pasti nggak tahu. Karena harus sesuai dengan hafalan dari awal lagi. Ini yang membuat kadang-kadang sudah bisa bercerita dengan baik, ketika ditanya nggak bisa jawab. Ya, jadi kembali lagi saya ingatkan kepada teman-teman semua bahwa dalam membuat sebuah cerita, lihat dulu secara langsung, pelajari, kenali, kemudian cari informasinya, dapat informasi dari beberapa referensi, mulai tulis. Ditulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian setelah dapat ceritanya,
baru ditranslate di dalam bahasa asing yang akan teman-teman gunakan. Hafal, lakukan. Untuk memastikan bahwa yang kita lakukan sudah baik dan benar, direkam. Jangan cuma sekali merekam, ulang-ulang, kemudian teman-teman lihat videonya. Mana yang lebih pantas, mana yang lebih baik dan cocok, itu yang teman-teman pakai atau gunakan. Dan kemudian trial, dicoba. Pasti di dalam beberapa kali mencoba akan ada hasil yang lebih baik. Berkali-kali teman mencoba, berkali-kali teman melakukannya, pasti akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sehingga materi yang akan teman-teman sampaikan akan bisa tersampaikan dengan baik dan bisa dimengerti dengan baik oleh wisatawan kita. So, teman-teman, itu tadi sedikit tip and tricks untuk bisa bercerita atau membuat cerita ketika kita menjadi seorang guide. Ya, teman-teman, tetap semangat. Dan sampai ketemu di channel berikutnya. Ciao.